Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah kesehatan kepada kita sehingga kita bisa untuk belajar mengenai moderasi di dalam beragama. Apa sih moderasi di dalam beragama itu? Maksudnya ialah moderasi itu ialah jalan atau cara beragama dengan jalan tengah. Jadi dengan moderasi beragama, seseorang itu tidak sampai bersifat ekstrim, dan juga seorang tersebut tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekannya itu disebut dengan moderat. Kemudian selanjutnya, benarkah bersifat ekstrim itu buruk? Maka jawabannya pasti benar. Jangankan ekstrim atau berlebihan terhadap sesuatu yang jelas-jelas buruk seperti kesombongan, terhadap sesuatu yang dianggap baik pun, jika itu dilakukan berlebih-lebihan, implikasinya bisa menjadi buruk. Contohnya seperti apa? Contohnya ialah seperti ini. Kita lihat sifat dermawan. Sifat ini sudah pasti baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Tetapi jika seseorang melakukan kedermawanannya secara berlebih-lebihan, ia bisa terjatuh dalam keborosan. Kalau sudah begitu, bahkan kebaikan pun bisa menjadi buruk. Jadi kalau sekiranya sesuatu yang berlebih-lebihan itu memang tidak dibenarkan di dalam agama. Kemudian, apakah ada contoh yang lainnya lagi? Nah, di sini ada contoh sikap ekstrem yang lainnya. Seperti apa contohnya? Kita lihat. Yang pertama di sini contoh sikap ekstrem tersebut. Yang pertama ialah menyantap makanan atau meminum minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya. Jadi dia menyantap makanan atau minum minuman yang haram, yang jelas haram menurut agamanya. Alasannya apa? Ya karena alasan toleransi kepada umat agama yang lain. Jadi ini sikap ekstrem, sikap yang tidak dibenarkan. Hanya karena alasan toleransi kepada agama yang lain, maka dia berlebih-lebihan, melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan di sini. Menyantap makanan atau minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya karena alasan toleransi. Padahal di agamanya tidak dibenarkan hal tersebut. Kemudian contoh selanjutnya ialah merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham keagamaannya. Jadi alasan karena tidak setuju terhadap paham orang lain, maka dia merusak rumah ibadah. Maka ini sikap ekstrem yang tidak dibenarkan karena berlebih-lebihan di dalamnya. Kemudian yang ketiga, mengikuti ritual pokok ibadah agama lain karena alasan tenggang rasa, maka ini tidak dibenarkan juga karena ini ialah sikap ekstrim. Jadi tidak dibenarkan hal tersebut. Jadi semua itu tidak bisa dibenarkan. Bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Ia sendiri harus mantap dengan kepercayaannya, tidak perlu menggadaikan keyakinan. Kemudian apa sih kunci moderasi beragama itu? Kunci moderasi apa? Kunci moderasi ternyata ialah ini, tidak berlebih-lebihan tadi, apalagi dalam masalah beragama. Kemudian lagi, di mana posisi orang moderat? Tadi orang yang tidak berlebih-lebihan tadi bisa bermoderasi dalam beragama. Di mana posisi orang tersebut, orang moderat tadi? Nah, di antara dua kutub ekstrem itu. Orang moderat harus berada di tengah, berdiri di antara kedua kutub ekstrem itu. Ia tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga ia tidak berlebihan menyepelekan agama. Nah, jadi tidak berlebihan di dalam beragama dan juga tidak berlebihan menyepelekan dalam agama. Dia tidak ekstrim mengagungkan teks-teks keagamaan tanpa menghiraukan akal atau nalar, juga tidak berlebihan mendewakan akal sehingga mengabaikan teks atau nas yang ada di dalam ketentuan agamanya tersebut. Kemudian apa prinsip beragama yang moderat? Yang pertama ialah bersikap adil. Kemudian selanjutnya, yang kedua, prinsip beragama yang moderat ialah berimbang. Kemudian selanjutnya, apa batasan bahwa suatu pemahaman dan pengamalan keagamaan sudah bisa dinilai berlebihan? Pemahaman dan pengamalan keagamaan itu dinilai berlebihan jika ia melanggar tiga hal. Yang pertama ialah nilai kemanusiaan. Kalau dia melanggar nilai kemanusiaan, maka itu dianggap berlebih-lebihan, bersikap ekstrim. Kemudian yang kedua, dia melanggar kesepakatan bersama, maka itu dinilai berlebihan juga. Kemudian yang ketiga ialah dia melanggar ketertiban umum, maka itu termasuk dari hal yang dinilai berlebih-lebihan, yakni bersikap ekstrim tadi. Prinsip ini juga untuk menegaskan bahwa moderasi beragama berarti menyeimbangkan kebaikan yang berhubungan dengan Tuhan dengan kemaslahatan yang bersikap sosial kemasyarakatan. Jadi mungkin ini yang bisa saya paparkan pada video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang moderat, yang mana kita bisa bermoderasi dalam masalah hal keagamaan, tidak berlebih-lebihan di dalamnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.